Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu kembali dalam pembahasan untuk aplikasi skripsi data mining ya. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat aplikasi web data mining ya menggunakan framework Streamlit. Di mana untuk framework Streamlit nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Di bagian sidebar kiri ini ada pilihan ya untuk memilih dataset. Di dalam dataset ini kita akan menggunakan 3 dataset bawaan dari library scikit-learn, yaitu dataset untuk bunga iris, dataset untuk kanker payudara, dan dataset untuk digit angka. Kemudian ada memilih algoritma ya. Dari memilih algoritma ini ada 3 yang nantinya kita gunakan, yaitu KNN, SVM, dan Random Forest. Kemudian kita juga bisa menggunakan ini ya, slider ya, untuk memilih parameternya. Misalkan kalau KNN, kita memilih parameter K-nya, kita bisa tentukan nilai K-nya berapa, kemudian akan mempengaruhi nilai akurasinya. Sehingga kita bisa membuat web ya, yang interaktif dengan sangat cepat ya, menggunakan framework Streamlit. Nanti dari teman-teman bisa melihat untuk dokumentasinya ya, atau untuk melihat demonya untuk Streamlit bisa diakses di streamlit.io. Di sini Streamlit digunakan untuk membangun data apps ya yang shareable. Kemudian di sini juga ada bagaimana cara membuatnya ya. Jadi simple, tinggal import Streamlit sebagai ST, kemudian baru bisa menggunakan Streamlit tersebut dari library-nya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Di tampilan UI-nya sangat bagus sekali. Ya, cocok bagi teman-teman yang nantinya ingin membangun aplikasi skripsi data mining ya, atau data science. Bisa menggunakan aplikasi Streamlit ini. Kemudian basicnya Streamlit ini juga menggunakan Python ya, jadi mudah nanti untuk komputasinya ke dalam data science. Kita kembali lagi, nanti demonya yang akan kita buat seperti ini. Kemudian setiap kita memilih ya, pilih datasetnya, misalkan dataset angka, dia akan berubah menjadi dataset digit angka, kemudian akan menampilkan jumlah baris dan kolom, kemudian jumlah kelasnya, dan algoritma yang digunakan ya saat ini, dan nilai akurasinya. Itu untuk pengujian modelnya ya, pada nilai akurasinya. Baru ada plotting datanya ya, plotting datanya menggunakan prinsipal komponen analisis ya, pakai VCA. Nah, untuk algoritma VCA ini kita menggunakan 2 komponen, yaitu yang komponen pertama dan komponen kedua. Kemudian kita plottingkan. Kemudian kita bisa milih ya tadi ya, bisa untuk random forest misalkan menggunakan 2 parameter, yaitu maxdip dan n estimator. Nah, ini nanti bisa diubah-ubah ya, sehingga kita bisa membuat aplikasi web data mining ya, menggunakan beberapa algoritma dan dataset yang berbeda, sehingga kita bisa memilih mana yang terbaik ya dari dataset ini, dan mana yang terbaik algoritma yang akan kita gunakan. Kita langsung saja, untuk langkah yang pertama adalah kita masuk ke command prompt ya, ke command prompt-nya. Misalkan di sini saya masuk ke command prompt-nya di Windows ya. Kemudian kita buat ya, untuk project folder-nya saya menggunakan project folder-nya namanya adalah data mining ya, di dalam directory D kemudian data mining, kemudian saya buat lagi directory app ya, di directory ini ya, di directory apps ini nantinya yang akan kita buat framework Streamlit-nya atau aplikasi web data mining-nya, sehingga kita nanti bisa menciptakan aplikasi web data mining ya berbasis graphical user interface atau GUI ya, yang nantinya bisa digunakan untuk membangun aplikasi skripsi. Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah kita membuat virtual environment ya. Setelah kita masuk ya ke dalam directory yang nantinya akan kita bangun project-nya, kita buat virtual environment. Di mana virtual environment tujuannya adalah supaya kita menciptakan lingkungan virtual yang terisolasi ya. Jadi nanti
kita bisa membangun aplikasi yang berbeda versi. Misalkan yang aplikasi 1 kita menggunakan versi A, yang aplikasi kedua kita bisa menggunakan versi B, aplikasi ketiga versi C misalkan. Sehingga kita bisa memanfaatkan virtual environment supaya tidak terkendala ya waktu kita instalasi paket manajernya. Langsung saja kita buat ya Py, karena saya menggunakan di sini Python versi 3 ya, tepatnya versi 3.8. Teman-teman nanti bisa install yang terbaru versi 3.10 ya untuk sekarang ini. Pada saat video yang dibuat, kemudian saya menggunakan versi yang 64 bit. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat virtual environment ya. Fan virtual environment namanya adalah env ya, misalkan. Jika kita mau membuat virtual environment namanya adalah env. Kalau sudah, kita enter. Nah, teman-teman bisa menunggu ya sekitar 1-2 menit untuk dibuatkan virtual environment. Nanti kalau sudah jadi, dia akan membuat direktori ya, direktori env ke dalam folder di data mining dan app. Nih. Ini sudah berhasil, kita cek ya untuk direktorinya. Di direktori ini, kita di app sini ya, di direktori app ini kita bisa cek ya, di dalamnya sudah berhasil untuk membuat folder env ini ya. Di folder env inilah virtual environment yang nantinya akan kita gunakan. Kita kembali lagi ke command prompt-nya ya. Kembali lagi di sini. Kemudian kita aktifkan virtual environment-nya atau env-nya. Caranya adalah kita buat env, kemudian script ya. Dalam folder script, kita akses. Kemudian kita activate file path extension-nya ya. Di env script activate. Kemudian kita enter. Nah, di sini ada tanda seperti ini ya. Jadi kita sudah berhasil menggunakan virtual environment. Kemudian di dalam virtual environment ini kita bisa ngecek ya library apa yang sudah ada di dalam virtual environment ini. Caranya adalah kita menggunakan pip list gitu ya. Dan kita cek bahwa di sini baru terinstall 2 ya, pip. Ini untuk paket manager dari Python, kemudian setup tool ini ya. Kemudian di sini ada permintaan untuk mengupgrade ya, yang semula pip version 19. Kita perlu update ke versi 22 sekarang ini ya. Pada saat video dibuat, kita copy saja untuk perintahnya, kemudian masukkan di sini. Kemudian kita upgrade pip-nya. Kita enter. Kita tunggu ya. Prosesnya kurang lebih 1-2 menit. Ini sudah berhasil untuk menguninstall terlebih dahulu pip yang sebelumnya ya, versi sebelumnya. Kemudian baru diinstal yang versi yang terbaru. Nah, ini sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita install Streamlit-nya ya, framework Streamlit-nya kita install. Pip install Streamlit ya, Streamlit. Di sini ya. Karena di virtual environment itu belum menginstal apa-apa ya, kita harus install dari awal. Kita ciptakan environment-nya terlebih dahulu ya, yang nantinya cocok untuk pengembangan aplikasi kita. Di sini pip install Streamlit, kemudian kita enter. Nah, nanti kita membutuhkan waktu ya, kurang lebih 1-2 menit tergantung koneksinya. Nah, ini nanti teman-teman menunggu saja. Dia akan menginstal semua yang dibutuhkan oleh framework Streamlit. Jadi semua library yang dibutuhkan akan diinstal semua. Jadi teman-teman nanti cukup menunggu saja sambil menyiapkan ya untuk framework-nya. Kemudian sebelum kita mulai coding ya, kita siapkan dulu untuk kode editornya. Di sini nanti kita menggunakan Visual Studio Code ya untuk kode editornya. Kita tunggu sebentar sambil
menyelesaikan ini ya untuk instalasi framework Streamlit-nya. Di sini tadi kita sudah berhasil ya untuk install. Jadi dari teman-teman jika menemukan error ya waktu instalasinya, dicoba untuk menguninstall terlebih dahulu Python-nya ya. Python versi berapa? Mungkin ada versi yang tidak cocok ya, tidak sesuai untuk instalasi Streamlit ya. Sehingga perlu di uninstall dulu, kemudian diinstal yang baru untuk paket Python-nya. Biasanya kalau di sistemnya itu menggunakan paket yang 32 bit, maka semuanya perlu 32 bit. Kemudian kalau kita menggunakan yang 64 bit itu juga wajib ya, di sini kita gunakan yang 64 bit karena akan mempengaruhi dari paket dependensinya ini. Nah kalau sudah, jadi ini berhasil ya, tidak menemukan error, di paketnya sudah berhasil diinstal untuk Streamlit. Kita cek di Publish ya, kita cek apakah sudah terinstall untuk Streamlit-nya. Ini ya, dari tadi baru 2, sekarang sudah banyak ya yang terinstall, termasuk di dalamnya sudah menginstal Pandas ya, Pandas sudah terinstall, kemudian untuk NumPy juga sudah, kemudian yang paling penting ini untuk Streamlit ya, Streamlit-nya juga sudah terinstall. Kemudian yang belum, kita perlu install juga Matplotlib ya, pip install Matplotlib. Sekaligus kita juga bisa install scikit-learn ya, scikit-learn. Kemudian kita enter. Sehingga di sebelumnya ini belum ada Matplotlib dan scikit-learn, kita perlu menginstal. Untuk Matplotlib ini digunakan untuk plotting ya, plotting datanya tadi. Kita gunakan pplot ya, nanti kita asumsikan sebagai PLT. Kemudian scikit-learn ini untuk library, kita menggunakan algoritma machine learning. Kita perlu library scikit-learn. Jika dua ini sangat penting nantinya untuk membangun aplikasi web data mining. Nah, ini sudah berhasil diinstal semua. Langkah selanjutnya adalah kita ini opsional ya sifatnya, kita bisa menginstal kernel yang nantinya digunakan untuk menjalankan Jupyter Notebook ya lewat command prompt. Kita bisa install dulu ya. Nah, ini untuk additional, bagi teman-teman bisa tambahan Python, kemudian kernel, kemudian install ya. Install dalam usernya, kemudian namanya adalah nama kernelnya misalkan data mining gitu ya, atau kita singkat saja DM ya, data mining misalkan. Dan kita tunggu untuk proses instalasinya. Akhirnya sudah terinstall kernelnya dengan nama DM ke dalam folder ini. Nah kalau sudah, kita jalankan kode editor kita ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, nanti dari teman-teman menyesuaikan saja kalau sudah sukanya menggunakan Sublime atau menggunakan Notepad++ misalkan. Jadi nanti disesuaikan. Kita langsung ke code ya, code underscore titik ini ya untuk memanggil Visual Studio Code ya. Dan ini kita sudah berhasil ya untuk memanggil Visual Studio Code. Di sini sudah. Kemudian kita bisa cek ya filenya ini, baru folder INV untuk virtual environment-nya saja. Kita perlu membuat file baru ya. Kita perlu membuat file baru. Di sini namanya adalah main.py itu ya. Jadi untuk membuat file utama yang nantinya akan kita gunakan. Nah, kita gunakan saja command prompt ya. Command prompt bawaan dari Visual Studio Code. Nah, kita menggunakan command prompt bawaan dari Visual Studio Code, kita tidak perlu menggunakan command prompt bawaan Windows. Jadi di Visual Studio Code sudah komplit ya. Sudah ada
terminal ya, command prompt-nya. Kalau sudah di sini, kita bisa mulai untuk coding Streamlit-nya. Untuk langkah pertama yang akan kita lakukan adalah import library yang kita butuhkan ya. Di sini kita perlu import ya, import kemudian Streamlit ya, Streamlit. Kita import Streamlit sebagai ST. Kemudian yang kedua, kita perlu import juga NumPy untuk komputasi numeriknya ya, sebagai NP. Kemudian kita coba untuk membuat aplikasi sederhana ya, tampilannya dulu. Kita buat judulnya ya, Streamlit, kita panggil Streamlit ST tadi ya, misalkan sebagai ST, streamlit.title, kemudian namanya adalah aplikasi misalkan ya, aplikasi web data mining. Nah, dari sini, kemudian kita coba simpan ya, simpan, kemudian kita jalankan. Nah, ini ya, kita import Streamlit sebagai ST, kemudian kita panggil di sini st.title. Nah, kemudian kita jalankan di command prompt-nya ini untuk menjalankan server Streamlit-nya. Kita panggil Streamlit, kemudian run. Nama filenya apa di sini? main.py. main.py. Extension-nya Python. Kemudian kita panggil. Kita tunggu dulu sampai ini ya, berhasil membuat lokal URL-nya, kemudian ini akan ditampilkan. Nah, ini. Nah, kita sudah berhasil ya untuk menampilkan title-nya ya, judul dari aplikasi yang akan kita buat nantinya. Nah, sudah berhasil, kita kembali lagi ke dalam sini ya. Kita kembali lagi, tadi ini untuk yang akan kita buat kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian kita buat dulu ya. Yang kedua adalah kita buat print out ya, tulisan dengan cara Streamlit ya, st.write. Yang kita buat adalah misalkan ini ya. Kita buat untuk tulisannya menggunakan beberapa algoritma dan dataset ya, dan dataset yang berbeda. Itu misalkan ya. Jadi teman-teman bebas mau memberikan stringnya apa, bebas. Di sini kemudian berikan keterangan mana yang terbaik gitu ya, mana algoritma dan data yang terbaik. Misalkan. Di sini kita coba simpan ya, disimpan, di save ya, Ctrl S, simpan. Kemudian kita coba jalankan lagi. Coba jalankan lagi, apakah ada error? Nah, ini ya, sudah berhasil menampilkan untuk printout-nya ya, untuk menampilkan string ke layar. Menggunakan beberapa algoritma dan dataset yang berbeda, kemudian menampilkan mana yang terbaik ini. Kita sudah berhasil. Sehingga di Streamlit kalau ingin menggunakan header ya, bisa menggunakan tanda pagar. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita buat tampilan ya, tampilan untuk memilih dataset yang berada di sebelah kiri ya, sebelah kiri sidebar. Caranya adalah kita buat dulu variabelnya, nama dataset, kemudian kita buat Streamlit sidebar ya, sidebar, kemudian kita buat pilihan ya, select box. Kita buat pilihan select box, kemudian berikan string ya, tulisan pilih dataset. Kemudian yang dipilih apa? Yang dipilih ada 3 itu ya, namanya adalah tadi dataset bunga iris. Kemudian untuk dataset yang kedua adalah kanker ya, kanker payudara. Kemudian dataset yang ketiga adalah
digit angka yaitu data gambar dari angka 0, 1, 2, 3, 4 sampai angka 9 ya. Jadi labelnya ada 10 untuk digit angka. Kemudian untuk keterangannya ini ya, bunga iris, kanker, payudara, digit angka, itu nanti dari teman-teman bisa dilihat ya dari fungsi bawaannya di sini, bahwa untuk data load iris nih ya, data set iris ya, kita gunakan nanti ngambilnya dari library scikit-learn ya. Scikit-learn kita import dataset ya. Jika kita tidak perlu import CSV atau file Excel, kita langsung menggunakan dataset bawaan dari scikit-learn. Nah, di sini ada 150 raw data ya, dan 4 kolomnya atau 4 atribut yang tipenya numerik. Jadi panjang sepal, panjang lebar sepal, panjang petal, dan lebar petal. Ini untuk atribut mahkota bunga. Kemudian kelasnya ada 3 ya, iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Ini untuk yang dataset iris. Ini untuk pilihan dataset yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dataset kanker payudara ya. Di sini untuk datasetnya ada 569 raw dan 30 atribut ya, yang berbentuk numerik. Kemudian untuk kelasnya ada 2, yaitu untuk kanker jenis malignan dan benign di sini. Kemudian yang ketiga yaitu dataset untuk angka digit ya, digit angka ini, di mana datasetnya terdiri dari 1797 gambar ya, 1797 gambar, di mana di sini ada 10 ya. Di sini ada 10 label. Kemudian di sini untuk atributnya ada 64 ya. 64. Ini untuk barisnya ada 1797. Kemudian atributnya ada 64 berbentuk gambar ya, image 8x8 di sini. Ringnya dari 0 sampai 16. Kemudian di sini untuk labelnya ya, labelnya ada 10 ini ya, 10 kelas, di mana terdiri dari bilangan digit ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sehingga ada 10 kelas. Ketiga dataset ini nanti kita akan gunakan ke dalam percobaan eksperimen ya, dalam aplikasi yang akan kita bangun. Kita kembali lagi ke sini ya, kita sudah berhasil membuat dataset ya. Untuk membuat variabel nama dataset, kemudian kita coba tampilkan ya, streamlit, kemudian kita tampilkan write, kemudian yang ditampilkan adalah datasetnya ya. Kita buat dataset, kemudian nama datasetnya apa? Ini ya, kita tadi manggilnya dari ini ya, nama dataset. Copy saja di sini. Sehingga waktu kita milih datasetnya apa, misalkan saya pilih digit angka, nanti otomatis akan tercetak ya, akan tercetak. Kita akan ngeprint nama datasetnya, dataset digit angka. Kemudian kalau saya milih bunga iris, akan nyetak dataset bunga iris. Contohnya seperti itu. Kita save, kemudian coba kita jalankan. Coba jalankan di sini, kita jalankan. Maka dari streamlit-nya itu akan membuat sidebar ya, sebelah kiri ya. Nah, ini sudah berhasil untuk memilih dataset, di mana ada 3. Kalau saya klik bunga iris ya, di sini akan ngeprint dataset bunga iris. Kemudian kalau saya klik untuk dataset kanker payudara, maka dia akan menyetak dataset kanker payudara. Kemudian kalau saya pilih dataset digit angka, di sini akan dataset digit angka. Jadi kita sudah berhasil. Dan kita kembali lagi di sini, di Visual Studio Code-nya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat algoritmanya ya, pilihan algoritmanya. Nah, di sini kita buat dulu algoritma ya, untuk tampungan algoritmanya. Algoritma sama dengan streamlit.sidebar.
kemudian dot select block ya, untuk seleksi algoritma yang akan kita gunakan. Kemudian di sini kita buat tulisan ya, pilih algoritmanya, pilih algoritma, kemudian namanya apa saja untuk pilih algoritma. Yang pertama adalah KNN, kemudian yang kedua kita gunakan SVM ya, support vector machine, kemudian yang ketiga kita pilih untuk random forest. Ini ya, pilihannya 3. Kita simpan dan kita coba cek lagi ya. Sini jalankan, kita refresh. Nah ini ya, ada masih running ya. Nah ini ya, kita sudah berhasil membuat select box ya, select box. Contohnya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat function ya, kita buat function untuk actionnya ini ya. Kalau kita pilih SVM, maka akan tampil dataset SVM-nya. Misal add dataset bunga iris ya. Di sini maksudnya kalau saya klik bunga iris, maka dia akan tampil dataset bunga iris, kemudian ditampilkan jumlah datanya ada berapa, itu ya, baris dan kolomnya. Maka di sini kita buat functionnya ya, function untuk pilih dataset, kemudian parameternya adalah nama, kemudian kita set dulu datanya yang semula adalah kosong ya, kemudian kasih kondisi jika nama sama dengan yang pertama adalah bunga iris ya, sesuaikan namanya sesuai yang ini ya, sesuaikan bunga iris, maka data sama dengan dataset ya, dataset dot load iris itu ya, load iris. Nah, dataset dot load iris ini itu miliknya siapa? Ini miliknya library scikit-learn. Maka perlu ini ya, perlu kita import dulu from scikit-learn. Kita perlu import ya, import dataset ini ya, dari scikit-learn kita import untuk datasetnya. Kemudian kalau sudah, kita kembali lagi di sini ya. Yang pertama adalah jika nama ya, namanya sebagai parameter itu nanti bunga iris, maka kita ngeload dataset bunga iris. Kemudian selain itu ya, jika namanya sama dengan tadi apa, kanker ya, kanker payudara, maka dia akan ngeload ya data sama dengan dataset dot load breast cancer ya, load breast cancer. Kemudian selain itu ya, else, selain itu maka akan ngeload ya dataset dot load digit ya, digit. Nah ini, sehingga kita perlu kembalikan ya, nantinya kita kembalikan untuk x ya, untuk variabel x itu untuk menampung atribut regulernya di data x sama dengan data. Kemudian untuk y, untuk labelnya itu dari data kita buat targetnya ya, untuk menyimpan labelnya. Sehingga kita sudah menentukan di sini, kemudian kita kembalikan ya. Kembalikan nilai akhirnya adalah mengembalikan x dan y. X, y. Return x, y. Ya, kita sudah berhasil untuk membuat datasetnya ini, untuk memilih dataset ya. Function untuk memilih dataset. Kemudian kita coba panggil. Sini kita panggil x, y sama dengan, kita panggil functionnya ya, pilih dataset, kemudian
parameternya apa? Parameternya yang ada di select box-nya ini, datasetnya. Datasetnya adalah di sini variabelnya nama dataset. Ya, kita masukkan ke dalam function-nya ini. Pilih dataset. Nah, parameternya tadi apa? Nama dataset. Kemudian kita ingin menampilkan apa dari sini kalau sudah memilih dataset? Kita tampilkan ya, kita panggil Streamlit ya, st.write ya, kita tampilkan jumlah barisnya ya, jumlah baris dan kolom dari dataset yang sudah kita pilih nantinya adalah ini dari X ya, atribut reguler X.shape ya. Ini untuk baris dan kolom. Kemudian yang kedua kita menampilkan untuk jumlah kelasnya. Streamlit.write kemudian jumlah kelas. Jumlah kelas atau labelnya. Jumlah kelas atau labelnya sama dengan di sini ya. Berarti kita harus menghitung panjang dari labelnya. Karena labelnya di sini kita perlu komputasi numerik ya. Kita menggunakan library NumPy. Kita panggil NumPy np ya. Jadi kita misalkan sebagai np numpy.unique. Karena kita tidak mau yang sama ya, yang kembar labelnya kita pilih salah satu. Pilih satu saja ya. Unique kemudian dari label Y. Ya. Kalau sudah baru kita jalankan ya. Kita simpan, kembali ke sini lagi, kita jalankan. Nah, ini dataset bunga iris, kemudian nah ini kita sudah berhasil menampilkan jumlah baris dan kolom. Ini 150 barisnya. Kolomnya ada 4 ya, atribut X-nya ada 4. Kemudian jumlah kelasnya atau labelnya ada 3. Misalkan kalau saya pilih untuk dataset kanker payudara. Nah, di sini ada barisnya 569 atau recordnya ya. Kemudian 30 untuk kolomnya. Jumlah kelasnya ada 2. Kemudian kalau saya pilih untuk dataset digit angka, ini juga akan berubah ya. Otomatis akan berubah di sini. Jumlahnya adalah 1797 dan kolomnya ada 64. Jumlah kelasnya ada 10. Nah, ini ya, kita sudah berhasil. Kemudian yang ini belum kita setting ya. Ini belum kita setting. Untuk pemanggilan data tadi, untuk pemilihannya kita sudah berhasil menampilkan shape dan kelas ya, jumlah kelas atau labelnya. Kita kembali lagi di sini. Langkah selanjutnya adalah kita buat function ya, function untuk tambah parameter ya, tambah parameter. Nah, ditambah parameter ini kita masukkan ke dalam algoritmanya ya, nama algoritma. Tadi misalkan kalau KNN maka kita parameternya tambah K ya, untuk men-setting nilai K-nya. Kemudian kalau SVM nilai C-nya. Kemudian kalau random forest itu nilai max diff dan nilai n estimatornya. Nah, ini kita sudah buat. Untuk tambah parameter kita tentukan parameternya ya, params kita ngambil dari kamus ya, dictionary. Kemudian jika nama algoritma ya, yang KNN, SVM gitu ya, nama algoritma sama dengan KNN, maka kita tentukan K ya, K sama dengan streamlit.sidebar ya, streamlit.sidebar kita gunakan slider ya, kita panggil slider, kemudian kita tentukan namanya apa, misalkan K ya, namanya K, kemudian nilainya antara ringnya 1 sampai 15. Ini slidernya, cara membuatnya simple ya, namanya, kemudian kita buat ringnya ya dari 1 sampai 15. Kemudian kita buat juga params untuk K, params K
sama dengan K, gitu ya. Kalau sudah, kita buat yang kedua. Jika nama algoritmanya ya, algoritmanya sama dengan SVM, di sini ya, SVM, maka ini yang kita tentukan adalah nilai C-nya ya. C sama dengan streamlit.sidebar. Kita tentukan slider, kemudian nilainya adalah C ya, namanya C, kemudian nilainya lebih kecil ya ini ya, 0,01, kita tentukan 0,01 batas bawahnya sampai 10 ya, 0,0. Kita buat pecahan ya, float. Kemudian kita setting params C ya, param C sama dengan C. Kemudian kita masuk ya, kita yang ketiga ya. Selain itu kita buat selain itu, maka nah ini ya, kondisi jika nama algoritmanya sama dengan KNN ya. Kalau menentukan dua ini kondisi, maka perlu sama dengannya double. Nah. Kemudian selain itu kita tentukan parameternya adalah max depth ya, max depth sama dengan streamlit.sidebar, karena kita tampilkan sebelah kiri ya, sidebar.slider. Kita tentukan slidernya adalah namanya sama ya, max depth, kemudian nilainya antara 2 sampai ringnya adalah 15. Nanti dibuat oleh teman-teman sendiri ya ringnya. Biasanya gunakan nilai 2 sampai 15. Kemudian kita tentukan paramsnya ya, params max depth. Tentukan params max depth sama dengan max depth ya. Kemudian yang kedua kita tentukan, karena di sini ada dua ya, untuk random forest menentukan max depth ya, parameternya dan estimatornya, n estimatornya. N estimator sama dengan streamlit.sidebar. Kemudian kita buat slider ya. Slider namanya adalah n estimator. Ini jangan sampai salah ya. N estimator itu ringnya antara 1 sampai 100. Kemudian kita tentukan paramsnya. Paramnya n estimator. N estimator ya. Estimator sama dengan n estimator. Nah, kalau sudah kita kembalikan ya. Kita kembalikan nilai params. Ini sudah. Kalau sudah kita panggil fungsinya, kita terapkan di sini ya. Params sama dengan tadi ya, fungsinya tambah parameter, kemudian kita pilihnya dari mana? Dari sini ya. Kalau ngeklik algoritma ini ya, pilih algoritma ini, misalkan KNN, maka yang tampil ada slider untuk nilai K ya yang ditentukan. Kalau SVM, nanti slider yang keluar adalah menentukan nilai C-nya. Kalau saya pilih random forest, maka yang keluar slidernya adalah max depth dan n estimator, sehingga yang dipilih adalah algoritma ini ya, variabel algoritma. Kita tentukan sebagai parameternya di sini. Kalau sudah, kita buat untuk memanggil fungsi machine learning-nya ya. Dari function machine learning-nya di sini kita tentukan buat fungsi baru ya, def pilih klasifikasi gitu ya. Kita buat function namanya adalah pilih klasifikasi, kemudian dari algoritmanya ya, nama algoritma terhadap parameternya ya, params sini ya. Kemudian dari teman-teman mungkin mau dicek dulu ya, ini juga bisa kita coba ngecek dulu ya. Kita cek dulu, kita simpan, kemudian kita masuk ke sini, kita cek dulu. Kalau
Kita refresh ya, kembali ke awal ya. Nah, ini ya sudah berhasil ya. Kalau KNN menentukan nilai K-nya. Nah, ini slidernya sudah oke. Kemudian kalau saya pilih SVM ya, yang keluar adalah nilai C-nya. Ringnya antara 0,01 sampai 10. Ini juga sudah oke. Kemudian kalau random forest, maka yang keluar adalah nilai max depth dan n estimatornya. Nah, ini juga sudah sesuai, sehingga sudah jalan ya untuk function tambah parameternya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat tadi ya, function untuk pilih klasifikasi. Dimana untuk pilih klasifikasi ini kita memanggil machine learning-nya ya, untuk fungsi dari scikit-learn-nya, dari library scikit-learn kita panggil function untuk KNN-nya, kemudian SVM-nya, dan random forest-nya. Kita tentukan terlebih dahulu algoritmanya ya, kita buat algo sama dengan kosong dulu. Kemudian kita buat kondisi jika nama algoritma sama dengan KNN ya, KNN, maka algoritma algo sama dengan kita panggil fungsinya kneighbors classifier ya, classifier kneighbor classifier, kemudian dia parameternya adalah n neighbors sama dengan params ya, param dari K. Tadi sudah ditentukan paramnya adalah K. Kemudian waktu kita memanggil kneighbors classifier, ini punyanya siapa? Ini adalah punyanya function dari library scikit-learn. Maka kita wajib untuk ngimport dulu ya. Import dulu. Sini kita import dulu from scikit-learn. Kemudian di dalam neighbor scikit-learn.neighbor kita import apa? Neighbor classifier ya, classifier. Harus ya, scikit-learn.neighbor kita import, fungsinya adalah kneighbor classifier. Yang kedua sekalian kita import ya from sklearn.svm ya, dari svm kita import fungsinya adalah svc ya, support vector classifier. Ini ya kita singkat svc, support vector classifier. Nah yang ketiga from scikit-learn.ensemble ya, ensemble kita import random forest ya, namanya jangan sampai salah ya, classifier ini ya, random forest classifier. Nah, kita sudah ngimport semua ya untuk algoritma machine learning-nya. Kita kembali lagi ke dalam ini ya, untuk fungsi pilih klasifikasi. Nah, kita sudah yang untuk KNN. Selanjutnya adalah kita pilih ya untuk jika nama algoritma sama dengan SVM ya, SVM, maka algonya sama dengan SVC ya. Fungsinya tadi support vector classifier SVC. Kita tentukan parameternya adalah C ya. C sama dengan params C itu ya, C sama dengan params C. Kemudian yang ketiga ya, selain itu maka algonya sama dengan fungsinya tadi apa, random forest ya, random forest classifier. Kemudian ini ada dua ya, yang pertama adalah n estimator sama dengan params dari n estimator.
estimator. Kemudian yang kedua adalah max depth ya. Max depth ya. Max depth sama dengan params max depth gitu ya. Max depth. Nah, kalau sudah, kita buat random set ya untuk ngacak nilainya. Random setnya sama dengan kita buat nilai bebas ya. Misalkan random setnya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah, kita kembalikan fungsinya ya ke return algo. Return algo fungsinya. Kemudian di sini kita panggil untuk algo sama dengan kita panggil fungsinya ya. Pilih klasifikasi. Kemudian yang kita gunakan adalah milih algoritmanya ya. Yang pilih algoritma tadi kita simpan ke dalam variabel algoritma, kita buat parameternya di sini dan params ya untuk parameternya. Kemudian kalau sudah, kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan apakah berhasil di sini. Kita coba jalankan, kita refresh ya. Kita refresh apakah ada error ya. Kita cek di sini. Nah, untuk KNN di sini kita coba berhasil ya, berhasil, nggak ada error. Kalau kita coba untuk SVM, ini memang belum melakukan apa-apa ya. Nah, di sini tidak ada error, berarti sudah berhasil. Kemudian yang random forest, nah ini ya, tidak ada error, berarti sudah berhasil. Sehingga dari teman-teman kita coding sedikit-sedikit ya, kemudian kita coba jalankan apakah berjalan dengan baik. Kalau sudah, kita buat untuk proses klasifikasinya ya. Kita buat untuk proses klasifikasinya. Untuk proses klasifikasinya, kita buat untuk fungsi extend dan extest-nya ya. Untuk extend, kemudian extest, kita bagi ya datasetnya, kita training, kemudian kita testing ya. Kita bagi menggunakan train test split. Di sini kita bagi extrain, xtest, kemudian ytrain dan ytest ya. Kita bagi menjadi porsinya training dan testing. Kita menggunakan function train test split. Train test split ya. Jangan sampai salah ya teman-teman. Train test split. Kemudian yang dibagi apa? Yaitu dari variabel X, kemudian Y, kemudian kita buat test size-nya ya. Test size-nya adalah sama dengan 20% ya. Test size-nya 20%, kemudian kita buat random state. Random state kita acak ya nilainya. Kita acak nanti, kita berikan nilai 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Kita bisa sampai sini ya. Nah, ini kita untuk proses klasifikasinya kita bagi untuk proses training dan testingnya. Training untuk pembelajaran modelnya, testing untuk menguji modelnya. Nah, kita sudah. Untuk function train test split ini punyanya siapa? Train test split ini adalah bawaan dari library scikit-learn. Maka kita wajib untuk mengimport ya. Import di sini, kita import satu persatu supaya tahu ya ini punyanya siapa. Itu kita perlu import model selection ya. Jadi dari scikit-learn, library scikit-learn, dari model selection kita import train test split ya. Train test split. Scikit-learn.model selection kita import train test split. Kemudian kalau sudah, kita kembali lagi ke proses klasifikasi. Nah, di sini ya untuk proses klasifikasinya kita sudah berhasil membagi ya untuk data training dan data testingnya sebanyak 20% ya. Atau kita bisa juga train size-nya 0,8. Jadi sama aja. Kita pilih salah satu, mau train size-nya yang kita set atau test size-nya yang kita set. Nah, paling mudah adalah test size-nya ya, 0,2.
maka secara otomatis akan membagi trainingnya 80% dan testingnya 20%. Kalau sudah, kita buat selanjutnya adalah kita fitkan ya, dari algo ini tadi untuk pilih klasifikasi ini tadi kita fitkan ya, modelnya kita fitkan ke dalam training ya, train dan y train. Nah, di sini kita berarti model dulu ya, kita terapkan ya ke dalam algo untuk membangun model trainingnya. Nah, di sini kalau sudah, baru kita buat prediksinya ya. Untuk prediksi label ya, ypred untuk prediksi label, maka kita buat algo.predict ya untuk function predict ini. Kemudian yang dipredik apa? Yang dipredik adalah testingnya, jadi X-testnya. Sehingga kita memprediksi labelnya, ini ya, memprediksi labelnya dengan cara memanggil function predict. Yang diprediksi adalah X-testingnya ya, data testingnya yang digunakan. Kemudian kalau sudah, kita generate untuk akurasi skornya ya. Kita generate untuk akurasi skornya, atau untuk menghitung nilai akurasi modelnya. Kemudian kita buat variabelnya baru ya, ACC ya, akurasi maksudnya. Kita panggil akurasi skor ya. Kita panggil akurasi skor. Akurasi skor dari y testing ya, label testing terhadap label yang akan diprediksi. Nah, ini ya, y testing terhadap y prediksi. Kemudian akurasi skor ini miliknya siapa? Dia miliknya scikit-learn ya, scikit-learn.matrix. Maka kita perlu panggil lagi ya. Ini kita panggil satu-satu supaya tahu ya. Supaya tahu from scikit-learn.matrix ya, matrix. Kita import untuk akurasi skornya. Akurasi skornya. Nah, di sini ya. Akurasi skornya. Kalau sudah, kita kembali lagi ke proses klasifikasi ini. Nah, kita cetak ya, untuk setelah kita pilih nantinya algoritmanya, kemudian kita pilih parameternya ya, kita set parameternya menggunakan slider, maka akan tampil nilai algoritma apa yang dipilih dan nilai akurasinya berapa. Kita panggil streamlit.write ya, kita cetak untuk algoritmanya ya, algoritma sama dengan kemudian kita tadi ya, kita simpan ke dalam variabel algoritma ya, untuk memilih algoritmanya, apakah KNN, SVM atau random forest. Kemudian yang kedua adalah streamlit.write. Kita cetak untuk akurasinya ya, nilai akurasinya. Nilai akurasinya sama dengan sini ya. Nilai akurasinya sama dengan tadi kita manggil ini ya, variabel ACC ini ya. ACC sudah menyimpan untuk dia memanggil function akurasi skor miliknya scikit-learn.matrix ya. Kita hitung dari data testing ya, untuk label testing terhadap label prediksi ya. Nah, kita sudah berhasil ya membuat ini. Kita coba jalankan ya, kita coba running dulu untuk ngetes ya. Kita tes apakah sudah berhasil ya untuk nge-load, apakah ada error atau tidak. Nah, di sini ya, nameplate is not defined, berarti kita belum mendefine untuk ini ya, pada line ke-81. Kita cek, jangan takut ya kalau ada error. Di sini algo fit, kemudian kita extrain dan retrain ya. Nah, kita belum mendefine ya ini.
fit is not defined, maka kita perlu cek dulu. Nah ini ya, ini bukan algo sama dengan fit, tapi algo.fit ya. Kita terapkan ya, algo.fit. Maka teman-teman harus jeli ya. Di sini untuk penerapan algoritmanya ya, di algo ini kita terapkan menggunakan .fit ya. Kita terapkan ke dalam model trainingnya, yaitu ke dalam variabel x, train, dan y train. Kita simpan lagi, kemudian kita coba jalankan. Nah ini ya, kita tes lagi apakah ada error. Nah tidak ya, kita sudah berhasil. Kalau saya pilih untuk dataset kanker, maka ini akan terpilih jumlah barisnya berapa, kelasnya apa, ada berapa, algoritma yang digunakan berapa, akurasinya berapa. Nah ini ya, kita sudah berhasil. Saya coba ngeset ini untuk slidernya ya. Nah ini nilainya akan berubah, nah, nilai akurasinya berubah. Kita bisa ngecek ya nilai akurasinya. Kita bisa membandingkan mana yang terbaik. Misalkan kita pilih SVM ya, kemudian kita ubah-ubah untuk nilai C ya, koefisien C-nya dari parameter SVM. Ya ini ya, akurasinya juga berubah. Ya, kita sudah berhasil, kita bisa menerapkan ke dataset yang lain. Nah, ini ya, kita berhasil. Maka di sini kita sudah berhasil membuat untuk proses klasifikasinya dan untuk menguji modelnya ya, untuk menghitung nilai akurasinya. Dan langkah yang terakhir adalah kita lakukan untuk plotting datanya ya. Untuk plotting data kita menggunakan PCA ya, Principal Component Analysis, di mana digunakan untuk plotting datasetnya. Kemudian kita perlu library matplotlib ya, matplotlib.bplot ya, untuk menampilkan gambar plotnya. Maka kita kembali di sini, kita import sekalian dulu supaya tidak lupa ya. Kita import untuk from scalon decomposition ya, di sini ya, decomposition. Kita import PCA ya. Kemudian yang kedua kita import matplotlib ya, matplotlib.bplot ya, sebagai PLT ini ya. Kita import dulu. Untuk decomposition ini kita ngambil PCA ya, function PCA ini, Principal Component Analysis ya, ini untuk ngeplot datanya ya, plot datasetnya. Nah di sini nanti kita sudah masuk ke plot data ya, untuk plot dataset. Nah, di sini kita kasih keterangan untuk plot datasetnya. Untuk plot dataset, langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu ya PCA yang kita gunakan nantinya. Di sini kita akan memproyeksikan data ya, akan memproyeksikan data. Nah ini sebagai keterangan aja, ke dalam dua komponen ya, dua komponen PCA nantinya yang kita gunakan. Maka kita buat dulu PCA, kemudian kita panggil fungsinya. PCA kita gunakan dua komponen saja. Di dalam dua komponen ini nantinya kita proyeksikan ya, proyeksikan X projected ya, project. Kemudian kita buat tadi ya PCA untuk komponennya, kita fit transformkan ya, fit transform. Nah ini ya, kita fit transformkan dari variabel X. Kemudian kita bagi jadi dua ya, X1 sama dengan X projected ini ya, X project. Diambil semua datanya, kemudian pada kolom yang pertama, karena dimulai dari 0 ya. Kemudian yang kedua sama aja ya, X projected ya, proyeksikan untuk semua baris ya, semua data.
Record-nya pada kolom yang kedua. Kalau sudah, kita buat figur ya, buat gambarnya. Fig sama dengan matplotlib.pplot ya, tadi plt ini kita figurkan ya, kita panggil gambarnya ya, kita panggil function ya ini, kemudian kita plotkan ya, plt.scatter, kita scatterkan ya, plt.scatter. Yang di scatter apa tadi ya, untuk komponen pertama X1, kemudian komponen kedua X2, kemudian kita tentukan labelnya ya, yang Y, kemudian alfanya kita menggunakan yang 0,8 ya, kemudian kita tentukan yang terakhir adalah color map-nya saja, kita menggunakan yang jenis varieties ya, warnanya yang varieties. Ada beberapa warna, kita gunakan yang ini saja. Kemudian kita tentukan labelnya ya, plt.xlabel. Xlabel kita tentukan namanya adalah principal komponen yang pertama. Kemudian di sini yang Y label ya, yang Y label kita tentukan principal komponen yang kedua. Yang X labelnya itu komponen pertama, Y labelnya untuk principal komponen yang kedua. Kemudian kita buat warna ya, pplot kita panggil color bar ya, matplotlib.pplot kita panggil color bar, kemudian kita masukkan ke dalam streamlit ya, kita masukkan streamlit st ya, st.pplot ya, pplot, kemudian dari variabel fig ini ya, dari figur ini, dari ini. Nah, kita simpan, kita coba jalankan ya. Nah, coba jalankan apakah sudah berhasil untuk ngeplot. Kita refresh. Ini ya, kita coba refresh. Nah, ini ya, it's not valid value. Ini dicek lagi ya. Kadang ada yang error waktu kita ngecek di sini. Kita cek dulu di function 102 ini ya, 102 ini kita cek dulu apakah sudah sesuai ya, cmap scatter ini ya, varieties ya, bukan varieties ya. Nah, di sini jangan sampai salah ya. Jadi teman-teman nanti bisa dicek lagi. Untuk color map-nya adalah namanya varieties ya, bukan varieties. Ya. Jangan sampai ini salah ya. Dan kita simpan lagi, kita coba jalankan. Nah, di sini ya. Kita sudah berhasil untuk membuat ini untuk plotting ya, bunga iris. Kemudian kita coba untuk kanker ya, dataset kankernya kita juga sudah berhasil ya untuk ngeplottingnya untuk komponen yang pertama, ini komponen yang kedua. Kemudian untuk data yang digit angkanya ini juga sudah berhasil untuk ngeplotkan ya, plotkan untuk data digit angkanya. Nah, ini untuk SVM misalkan ya, koefisiennya kita buat sini. Nah, ini nilai akurasinya sekitar nunggu proses dulu, 99% ya. Untuk koefisiennya C-nya sama dengan 6,12. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat aplikasi web data mining ya, menggunakan framework Streamlit yang mudah untuk digunakan. Jadi teman-teman tinggal mengikuti ya panduannya ini, sudah berhasil membuat aplikasi web data mining ya, yang dia responsif ya. Jadi kita perkecil sini, jadi dia akan menentukan. Nah, ini ya, bagusnya seperti itu. Dia framework Streamlit, dia responsif, sehingga bisa dibuka di beberapa gadget, dia akan menyesuaikan besar kecilnya.
Jadi ini sangat bagus sekali, bisa digunakan teman-teman ya, sebagai literatur untuk membuat aplikasi skripsi ya, skripsi data mining atau data science, yang berhubungan dengan pengolahan data. Itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi kali ini. Untuk pembuatan contoh-contoh aplikasi web data mining atau aplikasi GUI ya, untuk skripsi data mining, akan saya buat ya untuk sesi selanjutnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.